Halo learners, jumpa lagi di For Your Insight bersama saya Okina Tamunan dan juga Pastor Evelyn. Halo Pastor. Hi, Okina. Hi, everyone. Terima kasih untuk para pembelajar semuanya yang sudah memberikan komen, terus testimoni. Kita sangat diberkati sekali dengan hal-hal yang Anda sudah bagikan, pengalaman-pengalaman pribadi mempraktekkan apa yang Anda pelajari. Ternyata ada hasilnya, itu yang kita syukuri. Right. Kita selalu bawa dalam doa kita bahwa pemberitaan firman Tuhan bisa membuahkan hasil dan memberikan perubahan dalam hidup Anda. Ini adalah Amen. our joy, sukacita kita ya untuk bisa mendengar testimoni-testimoni dari Anda. Dan tentunya kita juga mau mendorong Anda untuk membagikan konten-konten ini di sosial media Anda. Anda bisa klik icon share dan Anda bisa pilih sosial media mana Anda mau pilih untuk bagikan kepada rekan-rekan Anda, keluarga Anda, keponakan, anak-anak, teman-teman anak-anak, teman-teman keluarga, rekan kerja, dan lain-lain, silakan. Dan saya berharap kita bisa menambah teman-teman, fellow learners dalam belajar Alkitab. Right. Yeay. Oke, Pastor If, kita lanjutkan pembelajaran kita masih di Injil Matius. Oke. Kita mau memperkaya pembelajaran kita dari Injil Matius. By the way, Pastor If ini sudah berapa kali Pastor bolak-balik membaca Injil Matius? Oh, I don't know, maybe 20 times. Nah, 20 kali. Dan di tahun ini, tahun 2023, memang Hmm. kita di komunitas membuat goal bersama untuk membaca Alkitab secara kronologis selama 1 tahun. Ya. Ini kita senang sekali, karena ternyata kalau kita sendirian bisa jadi menghambat tuh. Ada beberapa orang membagikan pengalaman kalau membaca Alkitab untuk menghabiskan Alkitab 1 tahun kalau sendirian memang jadinya sulit. Karena nggak ada Umumnya mogok di imamat. ya entah di hari keberapa gitu, karena nggak ada teman, Umumnya. nggak ada rekan. Iya. Tapi ternyata kalau kita lakukan secara berkelompok, itu kita bisa saling memotivasi. Right. Jadi nanti di akhir tahun 2023 ini, komunitas kami akan sama-sama merayakan kita sudah selesai baca Alkitab 1 tahun, yeay! Dan nanti tahun depan kita ulang lagi. Iya. Yes, ini akan menjadi perjalanan pola seumur hidup membaca Alkitab sampai habis. Yang membedakan apa? Mungkin versinya. Kalau misalnya tahun ini kita baca terjemahan baru, tahun depan mungkin versi-versi yang lain. Jadi memperkaya pengenalan Alkitab kita. Oke, Mas Rif, kita lanjut ke Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27. Di sini kita akan melihat sebuah kejadian dan kita belajar dari respon Yesus pada saat terjadi kejadian ini. Ada pewahyuan dan pembelajaran yang bisa kita maknai. Judulnya mengenai angin ribut diredakan. Kejadian yang sama bisa kita baca juga di Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41 dan juga Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Saya Ya. bacakan dari Injil Matius, Anda juga bisa mengikuti di rumah atau dimanapun Anda berada saat ini. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Ini peristiwa tidak asing Pastor If. Namun yang membedakan Iya. dari pembelajaran kita hari ini, kita mau menggali apa hal yang kita bisa pelajari dari kejadian ini. Silakan Pastor. Iya. Kita lihat di bawah judul ya, kita lihat di situ bahwa kejadian ini juga dicatat in the other synoptic gospel ya, di Injil-Injil sinoptik. Jadi kita bisa lihat dia tercatat di Markus 4 ayat 35 sampai 41, lalu Lukas 8 ayat 22 sampai 25.
Jadi silakan kawan-kawan juga yang turut belajar bersama ini bisa disandingkan ya. Kalau saya dengan teman-teman di komunitas kami Life Builder Community, kalau kita kumpul itu saya suka Dalam susun hadirkan 3. teks itu susun 3 gitu Mhm. ya. Ke Jadi samping. nah, coba lihat sekaligus ini juga melatih ketelitian kita membaca. Mhm. Sebelum kita beranjak ke bahasa Inggris, mungkin yang paham bahasa Inggris, sebelum kita melakukan penggalian ke bahasa asli, ya bahasa Indonesia dulu lah. Coba kita susun 3. Jadi juga menolong kawan-kawan yang berkata, tapi saya kurang paham bahasa Inggris, apalagi mau ke bahasa Greka gitu ya, bahasa Indonesia dulu. Mhm. Karena sebetulnya saudara-saudara kita yang memberi diri untuk melakukan penterjemahan ini diterjemahkan dan disusun teks bahasa Indonesia ini lewat waktu yang panjang oleh Iya. Lembaga Alkitab Indonesia. Kita appreciate apa yang mereka sudah lakukan. Tentu pemilihan kosakata di sini sudah melalui pertimbangan yang cermat sekali. Jadi kalau kita berkata ya tapi saya kurang bisa bahasa Inggris atau kurang paham bahasa Greka, ya kita coba syukuri dan belajar dari bahasa Indonesia ya. Saya memperkenalkan juga kepada kawan-kawan tools atau Bible tools yang kita bisa gunakan ya. Bisa di-install di handphone bahkan ya, handphone Android juga bisa ya. Nanti informasinya bisa Anda dapatkan kalau Anda kontak juga ya. Ya. Jadi ada Bible apps yang free kita bisa gunakan di handphone Android itu. Dan di situ kita bisa menjelajah, belajar. Aduh, kita bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan yang telah menyediakan kita tools ini ya, menyediakan tools untuk itu. belajar Alkitab. Ya, jadi ada Alkitab Sabda ya, Ya. Alkitab Sabda. Wah, itu sangat menolong sekali. Nanti kalau mau ekstra bisa ada Blue Letter Bible Apps ya, itu bisa. Nah, sekarang kita lihat di sini, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. So kalau kita lihat dalam susunan teks ini, kita lihat perikop sebelumnya itu adalah diskusi mengenai hal mengikut Yesus. Nah, udah kan itu kemudian di wrap up diskusi itu ya sudah. Inilah Lalu inilah yang mengikut. Ya. Udah ya. Kita lihat di situ ya, tadi ada ahli Taurat yang mau mendaftarkan diri, Yesus langsung singkapkan isi hatinya. Lalu ada seorang murid yang bilang, waktu Yesus bilang, ya udah ikutlah aku. Lalu dia kasih jawaban, boleh nggak aku kubur bapakku dulu? Nah, that discourse, ya, that dialogue itu kemudian dibereskan di situ. Sudah. Lalu kemudian yang ikut Yesus lah, sungguh-sungguh mau ikut Yesus. Sudah dong? Ya. Nah, jadi sekarang Yesus naik ke dalam perahu dan murid, karena di sini ada kata lalu. Lalu ini berarti kita mesti pertimbangkan apa yang ditulis sebelumnya. Jadi kan ini kata sambung ya. Nah, lalu Yesus naik ke perahu dan murid-muridnya pun mengikut. Ini berarti yang sudah solid, mantap, memprioritaskan mengikut Yesus. Right, itu priority mendahulukan mengikut Yesus. So it's a done deal, right? Sudah menghitung juga bayar harganya. Sudah hitung-hitungan, sudah. Ini keputusanku mengikut Yesus. Kutaingkar. Oke ya? Muncul ujian. Eng. Ayat 24. Sekonyong-konyong. Nah ini saya suka deg-degan sama sekonyong-konyong. Ya. Bahasa yang sudah tidak lazim lagi di zaman sekarang, sekonyong-konyong. Tiba-tiba. Kamu suka nggak main tiba-tiba? Tiba-tiba. Kalau yang bagus suka, tapi kalau yang kurang bagus ya nggak suka. Yeah, as you know, you walking with me, I don't really like. Iya dong. I don't like surprises. Kan kita emang kombinasi merah ungu. Ya, siapa saudara yang terstruktur hidupnya? Everything should be predictable, ya. Itulah segala-gala diberitahu dulu gitu kan. Jadi supaya ada siap-siap. Ya. Tapi kadang-kadang sesuatu yang tiba-tiba itu juga menyenangkannya karena bisa menjadi tantangan gitu. Tapi kalau yang di luar dari perencanaan memang gitu. Nah, jadi siapa nih saudara yang mungkin sewarna dengan saya? Aduh, kalau bisa semua tuh tolonglah dikasih tahu dulu, janganlah tiba-tiba konyong-konyong gitu kan. Nah, ini terjadi nih, sekonyong-konyong. Ya, memang hidup ini suka mempresentasikan kepada kita hal-hal yang sekonyong-konyong. Nah, coba tapi mesti dilihat ini dalam sekuensinya supaya kita paham, saudara ya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Inilah satu kejadian yang kelihatannya out of the ordinary, yang tersisip di dalam rangkaian perjalanan itu. Jadi kita baca ini jangan dipilah-pilah sama perikop, mesti dilanjut-lanjut gitu kita lihat ya. Orang tadi yang dialog-dialog itu,
Sudah, ini yang betul-betul kok ini. Mau prioritas, ikut Yesus. Ikut Yesus. Sama-sama ini di dalam perahu. Ikut Yesus gitu kan. So, and then tiba-tiba terjadi angin ribut. Nah, angin ribut ini gimana ya ceritanya? Jadi sekalipun di antara mereka adalah penjala ikan loh, Pastor, sebelumnya. Ya mestinya terhitung ya. Cuman yang kali ini intensitasnya tidak terduga karena kata sekonyong-konyong tadi. Sekonyong-konyong. Dan ini angin ribut ini bahasa aslinya adalah seismos. Ya, coba-coba saya mencatat kata seismos ini, saudara ya. Seismos itu. Jadi ternyata tidak hanya sekedar ada pergerakan angin. Iya, seismos itu sebetulnya kemunculannya kata seismos di dalam teks Perjanjian Baru itu ada 14 kali. Ya, dalam 13 kali kemunculannya diterjemahkan sebagai gempa, earthquake. Lah satu-satunya diterjemahkan angin ribut itu di dalam teks ini. Jadi umumnya kata seismos itu diterjemahkan sebagai gempa. Jadi apakah bisa angin ribut muncul karena gempa? Angin ribut itu karena ada tektonik, ada lempeng tanah yang bergeser. Ya, memang menyebabkan gelombang yang tinggi, lebih tinggi dari yang biasanya. Seperti kita tahu ya, tsunami disebabkan oleh gempa di bawah permukaan tuh yang tidak kelihatan, ada pergeseran bergetar di sana sehingga ya terjadilah gelombang yang lebih tinggi dari yang biasanya. Nah, saudara, di sini tetiba itu adalah tetiba yang angin ribut, ada getaran, ada gempa. Saudara, kata yang sama seismos ini digunakan pada saat Paulus ada di dalam penjara. Ada gempa di situ waktu mereka memuji Tuhan ya, waktu mereka berdoa. Paulus dan Silas, ada seismos di sana. Jadi saudara, ada goncangan yang menggetarkan sendi-sendi penjara itu, saudara. Jadi begitu ada kata yang berkaitan dengan goncangan, kita perlu pay attention ya. Pay attention. Ada apa di balik itu? Ada goncangan ini apa? Apa maksudnya? Gitu kan? Apa maksudnya? Apa yang akan menyingkapkan? Apa yang akan tersingkap? Karena ini kalau saya bilang ujian dadakan. Gurunya juga ada loh di situ. Dan gurunya ada. Iya, the master rabbi is there. The rabbi is there together with the talmidim, bersama-sama dengan para murid. Talmidim ya, kalau singular itu talmid, kalau sudah plural itu talmidim. Murid-muridnya ada di situ. Ya, ini sudah murid-murid yang harga mati mengikut Yesus, prioritas. And what are we thinking when we follow Jesus? Waktu kita ikut Yesus, kira-kira yang kita pikir tuh grafik hidup kayak apa sih? Ya, kayak apa sih kira-kira? Naik terus dan naik terus naik. Naik terus naik gitu kan. Ya, alangkah indahnya kalau kehidupan itu bisa naik dan mulus saja terus gitu ya. Emang naik pesawat aja ada turbulensinya, saudara. Ya, ada turbulensi, ada goncangan di tengah-tengah jalan tuh. Kencangkan ikat pinggang, ada fasten your seat belt, we are going through turbulence. Ya kan? Jadi nggak grafik lurus aja, saudara. Memang ada, dikatakan waktu kita mengikut Yesus itu will be changed from glory to glory. Tapi perubahan itu terjadi karena kita melewati proses. Dan dalam proses itu ada seismos, ada goncangan-goncangan yang kemudian akan menyingkapkan hal-hal yang memang perlu tersingkap, dalam kehidupan kita. Dan kapan seismos ini akan terjadi? Tidak ada yang beritahu lebih dulu. Kan sekonyong-konyong. Aduh, kita punya dosen ya yang suka sekonyong-konyong begitu ya, tiba-tiba sudah hadir semua. Oke, kita ada ujian. Loh, nggak dibilang-bilang ada ujian. Suka ada tuh mahasiswa yang menggerutu jadinya. Kenapa sih nggak dibilang-bilang? Saya sih kalau ujian kayak gitu mah nggak masalah. Ujian hidup nih saya yang perlu mempersiapkan diri ya. Dua-duanya kan sama-sama open book. Iya, jadi maksudnya kalau yang di level itu saya udah nggak di level situ lah yang kayak ya udah. Gitu. Tapi kalau ujian hidup Pastor, kita kayaknya di level kita udah nggak, celotehnya udah nggak muncul ya. Udah, ayo Pak, monggo kan gitu. Punya Tapi ujian kehidupan ini yang kadang-kadang memunculkan celoteh-celoteh yang tidak pada tempatnya. Ya, baru ketahuan begitu ada seismos itu. Right. Jadi ya, oke ya. Jadi come on,
brace yourself, folks, ya. Expect ada goncangan. Expect some seismos. Yes. Ya itu sudah diekspektasi lah. Itu baik buat ya, kita. ya. Apa mau bilang bahwa aku tergoncang itu baik? Tertindas. Kalau Pak Pastor bilang bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan. Jadi rupanya ada ruang kelas penindasan. Dan di ruang kelas tertindas dan penindasan itulah rupanya ada murid-murid yang kemudian menjadi lebih cermat mempelajari. Jadi ada ruang kelas ketaatan, ruang kelas penindasan, ruang kelas kelemah lembutan. Wah, banyak nih ruang kelas. Banyak mata pelajarannya ya. Banyak banget. Itu pun. Nah, jadi sekonyong-konyong. Oke, get ready, underline ada sekonyong-konyong. Dan sekonyong-konyong itu dalam hidup berjalan mengikut Tuhan, kita perlu rangkul, kita embrace. Tidak semuanya dalam hidup ini predictable. Ya. Find some joy in the sekonyong-konyong of life. Kita kombinasikan in the sekonyong-konyong of life. Temukan sukacita in the suddenness. Saya bersyukur masih ada kuning itu ya, karena itu kali ya Pastor ya. Apa? Supaya kalau ada yang tiba-tiba itu saya masih bisa menghibur diri saya. Ya kalau gitu apalah menghibur orang lain. Oh, gitu. Yang perlu dikasih perspektif bahwa menghibur yang ungu. Yang terstruktur dan terencana. Melihat sesuatu yang lain. Kita melihat pelangi di balik badai ini. Iya. Bersyukur kalau ada kuningnya dalam diri kita. Ya, oke. Kita syukuri sekonyong-konyongnya hidup ini, gitu ya. Karena memang dalam segala hal yang terencana bisa saja terjadi yang sekonyong-konyong. Ya. Tapi kita perlu prepare ya. Ini yang kita bisa pelajari. Oke, kalau suratan Rasul Paulus itu berkata begini, ya, persenjatai dirimu. Jangan kagetan. Jangan kagetan. Jadi orang Kristen kok kaget-kagetan. Segini kaget gitu. Jangan kagetan lah. Kita embrace life into the fullest, segala-galanya dalam satu paket penuh. Dan kita nggak bisa pilih-pilih ya. Oh, aku maunya yang ini aja. Ada orang kasih ilustrasi gini, take life like you receive a box of crayon. Box of crayon. Kita kalau beli crayon tergantung 12 warna, 24 warna. Iya, tapi kan artinya kamu nggak bisa beli, nggak boleh beli satu crayon isi 12. Aku maunya kuning semua. Oh, aku maunya kuning, oranye gitu. Yang hitam, yang coklat-coklat warna itu boleh nggak? Biru tua itu singkirkan. Nggak bisa. Kita kalau beli satu kotak pensil warna, crayon udah satu paket. Ada warna terang, ada warna gelap. The same thing with life. Kita terima satu paket full. In the Lord kita bisa menghadapi baik yang terang maupun yang gelap itu. Ya, jadi ada sekonyong-konyong. Mempersiapkan diri ya untuk berita-berita atau kejadian-kejadian. Yes. Ya. Lalu kita lihat di sini sekonyong-konyong mengamuk angin ribut di danau itu ya. Jadi ini seismos. Jadi angin ribut yang disebabkan ada goncangan di situ. Sehingga perahu itu ditimbus. Ya ampun Ki, boleh nggak dicari kata ditimbus? Apanya ditimbus ini artinya? Ditelan. Udah saya tulis di Alkitab saya ditelan. Jadi ditimbus ini bukan sejenis makanan ya, bukan ombus-ombus. Itu atau apa? Apa tuh namanya? Timus ya? Apa ya? Ada kan timus ada toh nih di sini di sekitar saya ini ada loh ibu-ibu yang tidak muncul di layar. Nah ada yang manggut ya, memang ada kata namanya timus. Ini bukan temennya timus, ini timbus. Mesti jelaskan, jadi ditelan ya, ditelan gelombang jadi kayak dilingkupi oleh gelombang. Lingkupiku. Ketinggiannya emang di atas normal. Iya. Gelombang. Kita mesti dilingkupi sama Tuhan. Ditelan, betul. Jangan sama gelombang. Nah kerennya itu Pastor, ada satu orang pribadi tidur yang meresponnya lain. Saya bisa nggak ya seperti ini mendengar berita bencana, berita buruk gitu tenang gitu ya. Wah, kita menuju ke sana. We are going there. We're heading that direction kepada tingkat yang seperti ini. Wah, ini mendapat composure, ketenangan di dalam jiwa di tengah-tengah angin ribut yang karena bergoncang itu dan menimbus. Ya kan kalau ditimbus menimbus bukan sih kata jadiannya, kalau kata aktifnya ditimbus menimbus kan karena kalau kata timbus. Nah, ini jadi di tengah gelombang yang akan menimbus, menelan aja. Ya, menimbus. Tapi ya milenial dan Gen Z apa tadi ngomongnya? Jadi di tengah gelombang yang akan menimbus,
Yesus tidur. Nah, Di kita saat menuju ke sana. badai bergelora. Ya, ada lagunya enak nyanyinya sih. Lingkup Di itu. saat badai Iya. bergelora, di saat badai menimbus, ku akan tenang bersamamu. Kan gitu. Ya. Nah, ini terjadi, Yesus tidur. Kok bisa? He is the Prince of Peace. Dan di sini, di dalam konteks ini kita melihat ya, again, dalam episode sebelumnya kan kita hadirkan bahwa Matius diurapi, para penulis Injil ini diurapi, diinspirasi oleh Tuhan untuk menghadirkan, to pick and choose out of all 3 years over. Ya, mereka hidup berjalan bersama-sama dengan Yesus. What kejadian yang mana? What life experiences yang akan dicatat dan diingat mereka, dicatat untuk kita setelah 2000 tahun setelahnya bisa baca. Kita melihat bagaimana Yesus berhadapan dengan penyakit-penyakit yang mustahil disembuhkan. Kalau bukan karena juru selamat, kalau bukan karena Mesias, tidak mungkin. Lalu bagaimana di sini kita lihat, He is master and Lord over the natural, over the nature, over alam ya, atas alam. Dia adalah Tuhan dan Raja yang memerintah, kan begitu. Jadi ini yang dihadirkan. Maka kejadian ini penting ditulis, oke? Lalu kita lihat, Yesus tidur, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Nah, coba lihat ini. Eng. Katanya. Again, you know, the spoken. Toa nih bunyi nih. Nah, kita bisa lihat ya. Kondisi hatinya para murid. Ayo, apa yang disuarakan? Tuhan, tolonglah. Kita binasa. Jadi yang membangunkan Yesus bukan seismos tadi. Tidak. Karena Yesus, dia tidak terusik dengan kondisi alam. Yes. Yang membuat Yesus bangun adalah suara murid-muridnya yang meminta pertolongan. What a love ya. Dia tidak terusik dengan situasi yang, I mean, this is really terharu kita ya. Dia bangun karena suara anaknya, dia bangun karena suara jeritan muridnya gitu ya. Seruannya. Sekalipun seruannya modelnya kayak gini. Tuhan, tolonglah. Kita bacanya jangan flat, saudara. Ini orang jerit-jerit ini, ya. Jadi untuk para nelayan profesional ini yang sudah tahu bagaimana membaca situasi angin, gelombang, cuaca di situ, mereka nelayan-nelayan profesional untuk kemudian menjadi gentar dan takut. Karena kalau kita melihat di dalam catatan-catatan dari Lukas dan juga Markus, ini kondisinya udah kondisi hidup dan mati memang. Ya, mereka menuliskan kita binasa. Iya, kita binasa. And yet they are following Jesus loh, ya. Tapi death is in their heart, iya kan? Yeah. And Yesus yang adalah hidup dan kebangkitan dan hidup ada di situ. They are still thinking about death, you know, all of those things. Dan ini harus terucap, ini harus terucap, gitu loh. Jadi seismos itu akan kemudian membuat kita mau tidak mau akhirnya mendengar suara ketidakpercayaan kita. Mendengar kondisi kita yang apa paling adanya, dalam. yang paling dalam. I mean, you can be following life, the resurrection and life and resurrection, but still thinking about death. Kamu masih pikir mengenai kematian, ya you follow kehidupan dan kebangkitan gitu kan. Ironis nggak? Ya ironis, tapi itulah kenyataan dan ini harus. Dan kita bersyukur makanya tidak ada hal yang terjadi tanpa maksud. Jadi goncangan itu menyingkapkan. Kita baru tahu siapa diri kita waktu ada goncangan. When shaking happen. Itu yang membuat akhirnya kita bersyukur ada perspektif yang bisa kita ambil ketika ada goncangan, ada badai, kesulitan dalam hidup. Yes. Apa yang keluar dari mulut kita? Apa yang keluar dari mulut kita? Respon yang keluar dari karena itu refleksnya. Ya, in other decent situation, dalam situasi yang baik dan normal-normal saja, Okina, kita itu bisa merangkai kata-kata. Jadi tertib kita ini bicara. Mau ada teksnya dulu juga bisa. Ada PowerPoint-nya juga dulu bisa. Jadi ngomong juga tertib. Tapi it's in the, when you are push, waktu kita kemudian kejepit tuh, udah nggak ada PowerPoint-nya lagi, nggak ada catatannya lagi. To the limit. Itu.
Udah Masa nggak, human. iya sudah tidak ada skripnya lagi, tidak ada naskah yang kita hafalkan. Kita ngomong apa adanya, dan ngomong apa adanya itu yang seperti ini. Dan memang haruslah perlu sampai di situasi kayak gitu. Wow. Waktu nggak ada naskah, kamu ngomongnya apa sih? Ya. What is really actually yang datang dari dirimu? Bukan quote-quote yang kita sering kutip-kutip, yang kita repost itu, yang ada dari nggak tahu hamba Tuhan mana di sosmed gitu. What is your own word? Kata-katamu sendiri apa? Nah, itu muncul. Ya. Ia berkata kepada mereka. Jadi itu tadi gitu ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Apa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Ini dulu nih. Kurang percaya ya. Jadi Yesus bilang ada dua hal di sini. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Jadi rupanya Tuhan tolonglah kita binasa itu adalah ekspresi dari ketakutan. So fear speak, you know. Fear has a voice. Jadi takut itu bersuara. Orang takut itu bersuara. Ketakutan itu bersuara. Corong mulut kita nih dipakai untuk menyuarakan ketakutan. So fear speaks. But as fear speak, faith also speak. Nah sekarang kita mau speak yang mana? Apa yang kau akan suarakan lewat corong suaramu ini? Pita suaramu ini akan menyuarakan apa? Karena fear speak and so is faith. Iman pun berbicara. Dan kita berdoa lewat proses-proses kehidupan, lewat sekonyong yang terjadi di hidup kita, lewat pemurnian karena shakening yang terjadi. Finally, faith speak. No longer fear speak, but faith speak. Aku percaya karena itu aku berkata-kata. Right? Nah di sini ketakutan bicara. Kamu yang kurang percaya. Ini kata kurang percaya ini ya. Bahasa aslinya tuh oligopistos. Oligopistos ini banyak kali, berulang kali dicatatkannya itu di Matius, Ki. Jadi kalau kita lihat ya, ini saya pakai Interlinear Bible. Oligopistos itu iman pistis ya. Apanya? Iman. Ya, iman itu pistis, betul sekali. Iman itu pistis. Jadi pada saat Yesus berkata, "Oh ye of little faith," nah ini kalau kita lihat, memang kata itu secara unik itu munculnya banyak di Matius. Ya, mana dia tuh? Oh ye of little faith nih, oligopistos. Oligopistos. Itu mulai dari Matius pasal yang ke-6. Ya, kamu yang kurang percaya, ya hal kekhawatiran. Jadi bagaimana Yesus berkata kerajaan surga sanggup memelihara anak-anak kerajaan itu gitu loh. Jadi kenapa kamu kurang iman? Kalau bahasa Jadi Indonesia banyak bilangnya menangani hal-hal kurang percaya ya, hal-hal tidak kalau percaya. bahasa Indonesia kita kan bilangnya kurang percaya. Ya. Kalau bahasa Inggris langsung bilang little faith. Ya, little faith. Ada tapi kurang gitu loh. Ada tapi kecil gitu kan. Jadi ini ada di Matius 6 ayat 30. Lalu kemudian di sini ya Matius 8 ayat 26. Coba menarik deh. Ini kan Matius 8 ayat 26. Kamu lihat Matius 14 ayat 31. Jadi pengulangan kata oligopistos ini banyak ada di Matius, cuma ada satu di Lukas. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Itu kepada Petrus. Ya, di tengah kondisi yang mirip lagi. Tapi pada saat itu Yesus tidak ada di dalam perahu. Iya, berjalan di atas air. Dan di lokasi danau yang sama. Yes. Ya, jadi kata yang sama dimunculkan oleh oligopistos. Jadi apakah kita kurang juga percaya. bisa mengambil pembelajaran ternyata dalam hal mengikuti Yesus, Tuhan banyak menangani mengenai hal-hal ketidakpercayaan itu ya, Pastor? Ya, dan menariknya begini, ya. Ini ada, jadi goncangan di danau itu terjadi 2 kali. Ruang kelasnya sama. Ya, artinya lokasinya sama, itu pun ruang kelas yang sama, mata pelajarannya sama. Ya kan? Jadi kita mesti lihat begini. Seseorang baru dikatakan lulus ya kalau dari mata pelajaran itu di ruang kelas itu dia lulus, baru dia pindah kelas kan gitu. Nah, ada kejadian lagi yang kedua kali. Cuma bedanya Yesus bilang, "Ayo kamu berangkat ke seberang." Lalu dia meninggalkan mereka, dia pergi berdoa di atas bukit. Lalu kira-kira jam 3 malam, waktu perahu itu sudah di tengah danau. Jadi mau pulang juga jauh, mau ke tempat yang dituju juga masih jauh gitu kan. Jadi mereka ada di tengah-tengah dan situasinya gelap. Mengamuklah sekonyong-konyong lagi angin itu.
di danau tersebut. Dan mereka layarnya sudah koyak-koyak, air sudah masuk ke dalam. Udah mereka pikir mereka bakal mati di situ. Ini nelayan profesional. Mereka padahal sudah pernah ditolong sebelumnya. Lalu saya senang sekali melihat membaca bahwa Yesus kemudian datang. Berjalan di atas air. Dan kalau kita teliti dalam teks firman Tuhan, He almost passed them by. Dia hampir melewati mereka. Artinya apa? Ya kalau nggak dipanggil dia juga nggak ujuk-ujuk datang. Nah cuman caranya mereka berseru pada kejadian yang kedua kali itu adalah itu hantu. Nah gitu. Tapi saat ngomong itu hantu juga diresponi loh, Ki. Jadi sekali lagi keluar lagi ya Pastor dari dalam diri Ini mereka. gimana sih? Udah ada perkataan kematian. Ya, kau tidak peduli ya kita binasa. Sekarang perkataan mengenai ini hantu, goib. Kau hantu ya kan gitu. Ini kira-kira isi hatinya apa ya Ki ya dalam-dalamnya? Tahayul, goib. Amin. Ini terus terang saja kawan-kawan ya juga para rekan pembelajar. Karena Alkitab itu ngomong apa adanya. Sangat manusiawi. Karena memang begitulah kondisi hati kita. Siapa sih yang ngerti hati kita manusia? Kita pikir ditangani satu kali sudah beres. Enggak juga. Kejadian lagi kok. Apalagi yang keluar berikutnya. Hantu. Sampai lihat. Ini Rabi Yesus. The teacher said. Kata yang sama muncul ya. Oligopistos. Kurang percaya. Jadi nilainya apalagi? D atau F? Minus lagi. Iya kan? Tapi dia nggak nyerah. Jadi saya mau hadirkan kepada rekan-rekan sekalian ya, aduh. Kalau guru zaman sekarang punya murid kayak begini apa ndak amsyong ya. Aduh, kapan sih lu nangkepnya? Belajar nih kok nggak nangkep. Tapi saudara, saya dengan rendah hati menempatkan diri saya di sepatu. Bukan di sepatu guru Yesus. Di sepatu murid-murid itu. There are sometimes kita nggak belajar ya dari pelajaran kehidupan. Karena memang hati kita ini berlayer-layer. Dan perlu digoncangnya berapa kali. Digoncang. Kayak orang ngayak ya. Batu-batu tuh keluarnya. Di saringan yang keberapa, batu itu masih muncul. Saring lagi, batu itu masih muncul. Supaya iman yang muncul. Yes. Ya makanya dibilang ujian yang terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi memang akan diayak berulang-ulang. Apa sih yang masih akan keluar? Apa sih yang akan keluar dari mulut kita? Kalau Ayub ya yang berkata, sampai jadi digubah menjadi lagu ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Pada ayakan yang keberapa kali? Sampai akhirnya yang keluar adalah ucapan syukur. Sampai akhirnya yang keluar, ya mau digoncang kayak apapun. Tetaplah Yesus satu-satunya. Kan begitu. Pada ayakan yang keberapa, kita juga nggak tahu gitu loh. Kejadian yang keberapa. Ini kejadian pertama, kurang percaya. Kemudian kejadian kedua, masih kurang percaya. Pada yang keberapa kali. Ya, Tuhan tidak menyerah dan saya rasa itu pesannya juga bagi kita sekalian bahwa Tuhan mau menangani kita, tidak menyerah dengan kita dalam melalui sekonyong-konyong dan waktu kita ditimbus-timbus. Nanti Anda akan ingat, ada kata ditimbus. Ya, gitu. Jadi jika hari ini Anda sedang mengalami badai, jika Anda sedang ditimbus, ya, ditelan oleh badai kehidupan, tantangan, bencana, peristiwa yang Anda tidak duga datang dalam kehidupan Anda, coba Anda perhatikan apa yang sempat keluar tuh kemarin ya. Pada masa-masa itu menunjukkan iman atau ketakutan. Ya, atau ada hal-hal tahayul-tahayul jadinya yang keluar. Kayaknya menurut zodiak saya atau menurut apa saya jadinya ke sana kan. Ada banyak yang mengaku Kristen tapi ternyata percaya tahayul-tahayul. Saya ngomong tahayul karena tadi pagi kita doa pagi dari 1 Timotius 4 ya. Iya. Jangan percaya cerita-cerita tahayul. Dan tidak bisa dipungkiri walaupun kita dongeng modern, nenek-nenek ternyata tua. Banyak dongeng-dongeng tahayul yang Tahayul. mungkin diwariskan dalam kehidupan Anda anggap sebagai sebuah kepercayaan Emang sial. atau Anda jadikan sebagai
apa tuh namanya, Pegangan. pegangan untuk bisa melalui masa-masa kritis Anda. Iya. Firman Tuhan hari ini, menyatakan sama kita, ketika kita memutuskan untuk mau menerima undangan dari Yesus untuk mengikut Dia, yang namanya badai itu memang bagian dari Kurikulum. ujian. Ya, dari menjadi Kurikulum murid pemuritan. Kristus. Iya. Yang ujung-ujungnya yang perlu kita lihat hasilnya adalah menjadi serupa dengan Dia. Amin. Bayangkan, Amin. kita bisa menjadi seseorang yang tetap tenang, tetap calm, dan bisa melihat Even though. even though, sekalipun, meskipun, dan tetap bisa berpikir secara jernih bagaimana kita bisa melewati badai-badai yang saat ini sedang mencoba menelan. Nah, itu tuh kita tambahkan catatan itu, Ki. Hmm. Jadi kita lihat waktu murid-murid berkata, "Tidak kamu peduli bahwa kita binasa," kan begitu, emosi kan ngomongnya. Lalu Yesus berkata, Yesus berkata kepada mereka. So he has this composure, di mana ketenangan, meekness ya, pada muridnya. Yesus berkata, ini di tengah goncang, masih goncang-goncang gitu loh. Yesus berkata, jadi basah kuyup-kuyup nih. Wah, kita pernah naik di perahu yang ada anginnya kencang banget tuh di Danau Galilea ya, waktu kita pergi ke Israel. Bagaimana bisa ngomong, mesti teriak-teriak kali. Dan itu air kan masuk ke dalam perahu, udah basah-basah kuyup-kuyup nih. Waktu di Israel sih saya masih bisa punya backup solution, Pastor. Untung bisa berenang. Jadi kalau ada apa-apa saya mau berenang. Cie-cie yang bisa berenang. Tapi saya nggak tahu nih pengalaman mereka nih tsunami jenis apa. Iya. Kalau tsunami sih udah ngeri banget. Yesus bisa berkata loh. Iya. Lalu lihat, Yesus berkata kepada mereka, lalu berikutnya, lalu bangunlah Yesus menghardik angin. So look at this. This is what we call meekness, ya. Control strength. Dia tahu kepada murid-murid, dia berkata, kepada angin dia menghardik. Kalau sekarang kan kita terbalik. Muridnya kita hardik, anginnya kita ajak ngomong. Iya, orang yang kita hardik. Yang kita hajar orang sebelah-sebelah kita tuh. Istri, anak, orang-orang dekat, itulah yang kena tuh, kena hantam semuanya. Ya kan? But we are not addressing the issue. So look at this. The problem, the situation is the situation. Bukan orang-orang terdekat kita, saudara. Tapi seringkali yang kena hajar itu adalah orang-orang loh. Perkataan-perkataan kita yang menyakiti mereka. Yesus tahu loh, memilah loh. Di tengah seruan orang-orang ini, dia nggak bilang, loh kamu nih gimana sih? Aku nggak ngajak kamu mati, nggak ajak kamu mati. Kita kan nyebrang nggak tahu sih saya siapa, kan nggak begitu. Jadi dia tahu menghandle situasi. Dia berkata kepada mereka dan menghardik angin. Nggak terbalik ya, bukan muridnya yang dihardik, tapi angin yang dihardik. Put the issue in the right perspective. Yang mana isunya? Jangan kita hantam kromo dan akhirnya menyakiti, mengorbankan, merusak, hubungan. mengorbankan hubungan-hubungan. Ya, itu ada daya rusak yang luar biasa itu kalau orang tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Nah, kita dengan meng-highlight bagian itu, ya dengan segala kerendahan hati kita rindu bisa berfungsi sebagaimana Yesus berfungsi di tengah-tengah badai. Ya, karena itu sulit. I'm not saying it's easy, itu sulit. Untuk kemudian dengan still clear mind, ya dia baru tidur loh, ditidur dibangunkan. Saudara coba pernah kau membayangkan, coba saudara lagi tidur deep sleep lalu dibangunkan katanya rumah kebakaran, kira-kira saudara seperti apa? Bayangkan dari posisi tidur, di tengah posisi tidur, bangun, and he know how to address the situation. Yang mana dihardik, yang mana diajak bicara. Aduh, itu ketenangan yang luar biasa. Itu meekness, control, strength. What a composure dalam diri Yesus. Saudara-saudara, itu juru selamat kita. Dan di dalam berjalan mengikuti Yesus, kita diproses dan dibentuk menjadi serupa Tuhan. Seperti itu. Yes. Jadi nggak panik. Wow, ternyata kaya sekali ya yang kita bisa belajar dari kejadian ini. Bersyukur Matius menuliskannya untuk menjadi pembelajaran kita sekarang. Saya mau menutup dengan quote. Ada quote yang mengatakan pelaut tangguh tidak dihasilkan dari laut yang tenang. Jadi apabila saat ini ada badai-badai yang sedang Anda hadapi, itu untuk melatih kita menjadi pelaut tangguh. #pelaut tangguh. Kita yang bisa mengendalikan badai bersama dengan Tuhan. Amen. With the right perspective. Tentu saja perspektif dari Tuhan. Silakan bagikan pembelajaran Anda dan juga testimoni atau kesaksian-kesaksian yang Anda alami pada saat mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan sangat senang sekali bisa membaca dan mengenal Anda lebih dekat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.